Tepuk tangan dong untuk wanita-wanita kuat, Masya Allah, Tabarakallah. Dan hari ini juga, Iya. ada Ustazah yang datang ke sini wanita juga. Ya iyalah kalau ustazah wanita. Ada siapa sih Ustaz Maulana? Neng Umi Laila. Tepuk tangan juga dong, Masya Allah. Nanti kita dengar ya penjelasan dari Ning Umi juga ya. Iya. Tapi dari tayangan tadi ini kan bisa dibilang sekarang banyak banget ya pekerjaan-pekerjaan berat karena mungkin keadaan yang sulit gitu ya. Tapi Ustaz Maulana kalau hukumnya nih ya buat perempuan, dia melakukan pekerjaan yang berat. Itu dalam Islam gimana Ustaz Maulana? Mau tahu? Mau tahu dong? Mau tahu. Silakan Ustaz. Izin Neng Umi Laila. Laila. Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, agama mengatur kita sebaik mungkin. Karena kenapa? Agama mengendaki kita untuk menjadi yang baik, mendapatkan keselamatan. Maka dari itu kalau berbicara bagaimana kalau wanita bekerja, pada dasarnya boleh. Bahkan bisa. Kalau mau silahkan. Sepanjang satu, tidak melanggar syariat. Tidak melanggar hukum agama. Jangan melakukan hal-hal yang dilarang. Kemudian sepanjang dapat restu, izin dari wali ataupun dari suaminya. Ya, yang juga jangan sampai meninggalkan tugas pokoknya. Jamaah, karena tugas pokok wanita adalah pemberi kasih sayang. Nah, dalam hal ini ditanyakan Mas Soni tadi, bagaimana kalau pekerjaan itu pekerjaan berat? Sepanjang tidak menyalahi kodratnya, sepanjang tidak membahayakan nyawanya, sepanjang dia bisa melakukannya, why not? Wih, keren Kenapa banget. tidak? Gak masalah berarti Gak ada ya. masalah. Apalagi kita kadang-kala butuh sosok wanita dalam bekerja. Mungkin dalam hal bidan, dalam masak dan sebagainya. Apalagi kalau guru paling bagus. Berarti boleh asal ada syaratnya. Ada Seperti syaratnya. yang tadi Ustaz Maulana bilang. Tidak menyalahi kodrat. Masya Tidak Allah. membahayakan jiwanya. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Keren ya. Sebenarnya wanita itu gak lemah. Wanita itu kuat. Setuju ya? Setuju dong. Ada tayangan lagi nih. Seorang wanita nekat bunuh diri karena dinyatakan tidak bisa memiliki anak. Ini dia tayangannya, silakan. Wanita nekat bakar diri beserta keluarga suaminya lantaran ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Wanita mana yang tidak sedih bila divonis tak bisa memiliki keturunan alias mandul, terlebih bila masalah itu menimbulkan konflik dengan keluarga suaminya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ada orang yang berusaha untuk mempunyai anak tapi Banyak. belum alokasi. Banyak Banyak sekali ya. sekali. Tapi ada juga yang banyak juga nih Ustadz. Ya. Dia mungkin bisa memiliki anak tapi dia belum mau. Menunda. Menunda, alasannya tahu gak kenapa? Karena gak pengen bentuk tubuhnya berubah. Subhanallah. Padahal suaminya menginginkan. Subhanallah. Itu gimana Ustadz Syam? Baik, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Hendaklah seseorang di antara kalian atau kalian merasa khawatir jikalau meninggalkan keturunan dalam keadaan yang lemah.
Dan bertakwalah kepada Allah, ucapkanlah perkataan yang benar. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya lagi maha agung. Ada berita bahwasanya ada orang yang sampai depresi karena tidak bisa memiliki keturunan ataupun divonis. Nabi-nabi di dalam Al-Quran juga diceritakan ada yang tidak bisa memiliki keturunan vonisnya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikannya. Seperti Nabi Zakaria alaihi salam. Kemudian ada Imran dan juga istrinya Hannah. Namun mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya lahirlah seorang bayi perempuan bernama Maryam. Lalu lahirlah seorang Nabi Allah bernama Nabi Isa alaihi salam. Ternyata urusan anak ini adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala tapi melibatkan campur tangan manusia. Lalu bagaimana hukumnya jikalau ada seorang wanita tidak mau punya anak karena khawatir merusak bentuk tubuhnya. Padahal sang suami sangat menginginkan punya keturunan. Berarti ada dua potensi dosanya. Satu, khawatir daripada sesuatu yang ternyata itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir rusak bentuk tubuhnya. Subhanallah. Padahal ada orang tidak melahirkan, rusak juga bentuk tubuhnya. Kalau menua, ada orang tidak menikah, rusak juga bentuk tubuhnya. Ada orang 10 anaknya tetap bagus bentuk tubuhnya, tetap sehat dia, subhanallah. Maka jangan sampai membuka pintu peluang dosa yang sangat besar. Kalau ada orang takut punya anak, takut karena miskin, takut rusak bentuk tubuhnya. Ini apa bedanya dengan orang jahiliyah yang membunuh anaknya ketika lahir anak laki-laki. Karena ada orang jahiliyah dulu kalau lahir anak laki-laki dibunuh, subhanallah. Kemudian anak perempuannya, kalau lahir anak perempuannya dia bunuh anak perempuannya karena dia malu melahirkan anak perempuan. Anak laki-laki. Karena pengennya anak laki-laki. Lah sekarang lebih parah, tidak peduli mau laki-laki perempuan diaborsi. Nauzubillah. Lagian kan bentuk tubuh bisa olahraga ya. Betul sekali. Aduh. Apalagi kalau takut miskin itu memang ada ayatnya larangan dalam Jangan Al-Quran. ya semuanya ya, nauzubillah. Apalagi tadi suaminya Apalagi? pengen. Iya suaminya pengen, suami istrinya gak mau. Aduh, nauzubillah. Lebih parah. Terima kasih Ustadz, tepuk Siap. tangannya dong, Masya Allah. Ayo dong, Ibu mau nambah lagi kayaknya ya. Insya Allah ya. Ada tayangan lagi nih, ibu hamil meninggal saat hendak melahirkan. Ini dia tayangannya, silakan. Kisah pilu datang dari seorang suami asal Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan bernama Lika Santosa. Lika harus menelan pil pahit setelah istri dan bayi yang dikandung meninggal dunia. Istri Lika meninggal dunia ketika hendak melahirkan bayi di Puskesmas Pauh. Ironisnya bidan di Puskesmas sempat pamit hendak tidur meski istri Lika masih berjuang melahirkan bayi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ustazah, sebelumnya terima kasih ya udah datang ke Islam itu Indah. Jauh-jauh dari Surabaya, Masya Allah. Jamaah, senang gak? Senang ya? Sekaligus aku mau nanya nih. Di Palestina kan sekarang kita lihat ya banyak banget yang berjihad ya. Wanita, pria semuanya gitu ya. Tapi hukumnya apa sih kalau wanita yang berjihad Ustazah? Dari sisi seorang wanita nih, dari agama Islam juga nih. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Jadi dikisahkan pada zaman dahulu di sejarah Islam ternyata dari zaman dahulu itu dari zaman Rasulullah sampai sahabat pun ternyata wanita itu berperang, ikut andil dalam kancah politik dan juga peperangan. Jadi intinya wanita ketika mengikuti perang itu diperbolehkan, justru malah sangat dianjurkan. Tapi dengan beberapa syarat. Tetap ada 3 syarat. Yang pertama syaratnya apa? Harus ada mahram. Yang kedua syaratnya apa? Tidak ikhtilat atau bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Tumplek blek lanang wedok, nah, itu tidak boleh. Tumplek blek lanang wedok, ya. Tumplek blek lanang wedok itu tidak boleh. Nggak boleh. Yang ketiga syaratnya apa lagi? Kalau ada fitnah, jadi aman dari fitnah. Kalau itu aman dari fitnah, jadi perempuan boleh untuk ikut berjihad, ikut di dalam peperangan. Seperti hanya saya berikan contoh, ada Ibu Nyai Siti Aisyah, istri Rasulullah, itu juga perempuan yang ternyata ikut berperang andil. Di perang pertamanya, perang Uhud, Ibu Nyai Siti Aisyah ternyata ikut berperang. Tapi berperangnya apa? Beliau dari sisi perempuan ternyata beliau membawakan minum untuk para
para pasukan perang. Beliau juga memberikan semangat berjuang untuk para pasukan Islam. Di perang Ahzab, ibunya Siti Aisyah juga ikut berperang. Di situ beliau justru berada di garda terdepan membela para wanita, menjaga benteng keamanan para wanita. Jadi intinya adalah setiap perempuan boleh ikut berjihad di dalam peperangan. Seperti halnya diriwayatkan di dalam hadis Bukhari, perempuan boleh ikut berjuang. Nashki, wanudawilul jarha, wanuridul qotla ilal Madinah. Jadi aku perempuan, aku ikut Rasulullah berperang. Ikut Rasulullah berperang, aku ngapain? Aku ternyata membawakan minum untuk para pasukan peperangan. Saya juga ikut berperang, ikut apa? Mengobati orang-orang yang sedang terluka. Saya juga ikut merawat jenazah yang dibawa pulang ke Madinah. Jadi boleh ternyata ya? Boleh Asal ternyata. jangan tumplak-blak ngangon ngedo. Hah? Lanang wedo. Apa sih artinya? Tumplek-blek itu ngeruntel. Oh, apa itu ngeruntel? Ustazah jelasin pakai bahasa Jawa lagi. Iya, udah artinya nggak tahu, jelasin makin nggak tahu. Jadi nggak boleh ngeruntel, Iya. ngedo. Oh ya udah deh, tumplak-blak ya. Ya, Ya udah. intinya ikhtilat bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Nah itu, terima kasih yo, tepuk tangannya, Masya Allah, silakan duduk Ustazah. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan, tapi kali ini dari Instagram ya, dari, sungguh aku bacain, @jihannabilah24, istri. Bukan, Hah? Jihan istriku, Nabila kakaknya. Jadi Oh. udah kayaknya gabungan nih. Bukan ya, bukan ya? Bukan, ya? bukan. Katanya gini, oh tuh ada di belakangku nih. Assalamualaikum Ustadz, emang boleh wanita maju duluan buat ajak kenalan sama cowok ganteng? Kalau boleh, hai salam kenal ya Ustadz Maulana. Wey! Oh, berarti Jihan yang lain. Jihan yang lain. Jihan yang Tunggu dulu. lain. Mana Ustaz Maulananya? Ini tidak ada. Abis kan sekarang yang jomblo cuma Ustadz. Oh, iya. Jangan kemana-mana Aku ya. jadi malu. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Ini aku kasih lihat orangnya. Kita lihat Coba di kita Instagramnya. buka, coba kita. Aku lihat di handphone ya. Mana sih fotonya, ada nggak fotonya? Jamaah, Nggak ada foto. alhamdulillah. Nggak masang foto ya? Gak ada fotonya.